psikolog selaku dosen mata kuliah PPSDM yang saya hormati, kepada para hadirin yang sudah hadir pada acara ini yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita yang telah meletakkan budayanya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara dan kita berkumpul dengan manajemen waktu. Pertama-tama, untuk marilah kita panjangkan sehingga kita berkumpul pada acara ini. Untuk mempersingkat waktu, acara seminar kali ini dimulai. Perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk acara susunan acara pada kali ini. Untuk acara yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua sambutan, terus yang ketiga itu ada acara inti, yang keempat penutup. Baik, yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara kali ini pembacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Ya, kepada nih moderator sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Fadil. Di sini saya akan memberikan atau mendiskusi ya dengan bertradiksi yang sering paling mengingatkan jika ada kesalahan Baby. Langsung aja ya. Di sini saya akan bahas tentang mengelola waktu yang gimana sih caranya mengelola waktu biar produktif bagi pada sekarang ya lagi ada corona, perusahaan kuliah atau sekolah juga online gitu. Jadi di sini saya akan mengajarkan atau diskusi bareng tentang mengelola waktu agar lebih produktif. Next. Ya, di sini ada pengertian manajemen waktu. Apa sih itu manajemen waktu? Terus bagaimana sih cara biar produktif, efektif, biar ada kegiatan di rumah, walaupun kuliah atau sekolah online gitu. Manajemen waktu itu sendiri yaitu mengatur waktu. Contohnya biar produktif. Sekarang kita online ya, buat misalkan kayak melakukan hal sesuatu itu kita harus punya jadwalnya tersendiri. Misalkan nanti dari beberapa hari sebelumnya kita sudah menentukan waktu hari ini jam segini agenda ada segini. Jangan malah nanti waktu ada lagi hari H atau lagi hari hanya tanggal itu kita tuh malah nggak jadi mengerjakan sesuatu hal yang udah kita agendakan pada saat waktu itu. Misalkan agenda itu secara runtut, terus terperinci, terus jelas, dan misalkan kita ada waktu misalkan hari Senin jam 7 kita harus sudah bisa mengerjakan atau membersihkan rumah atau apa. Tapi jam 7 berapa kita masih menggunakan tempat itu bukan yang produktif. Itu bisa apa aja ya, bisa kegiatan, bisa cara kuliah tepat waktu, bisa hal-hal yang lainnya. Di sini ada prinsip manajemen waktu. Apa sih prinsip manajemen waktu itu? Yang pertama yaitu manajemen waktu bertujuan untuk mendirikan kedisiplinan. Ya tadi yang sudah saya jelaskan, maksudnya mendirikan waktu yang disiplin itu gimana sih? Ya contohnya berangkat kuliah dengan lebih bagus 5 menit sebelum dosen datang atau sebelum waktunya. Terus disiplin dalam hal pasti setiap pagi membersihkan tempat tidur atau hal yang lainnya, membantu orang tua, misalkan disiplin dalam berangkat kuliah walaupun lagi
Nah, hal ini menyebabkan manajemen waktu menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Yaitu misalnya kita mempunyai tugas dari dosen, kita tuh harus punya kayak perintah untuk diri kita sendiri dulu, bahwa kita wajib menyelesaikan tugas itu sebelum misalkan tugas itu untuk hari Rabu, setidaknya hari Senin sudah selesai. Jadi kita tuh kayak punya acuan, punya semangat untuk dirinya kita sendiri dapat menyelesaikan tugas itu lebih awal. Yaitu di sini juga ada sifat waktu. Satu, hal yang tidak dapat diulangi. Contohnya, hal yang tidak dapat diulangi yaitu tadi, misalkan dosen sudah menjelaskan beberapa materi, kita yang telat, kita tiba-tiba minta dosen untuk menjelaskan lagi. Kan itu Ya, makanya. Gimana? Ini subsersi. Subsersi namanya. Tuh, ayo. Ini nggak bisa, kenapa ya? Diedit terus. Mati. Udah. Bisa. Ini arti suatu pekerjaan yang harus hari itu selesai, kita sudah bisa memberikan tanggung jawab kita terhadap dosen yang telah dosen perintah kepada kita. Next slide. Aku tidak dapat sersinya. Tapi selanjutnya yaitu pengertian ultrasound. Yang menyebabkan agar menempatkan waktu dengan baik di mana seseorang mampu menyelesaikan sesuatu dengan cepat lebih mengatakan memanfaatkan waktu dengan baik di mana seseorang mampu menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Itu memanfaatkan waktu lebih baik itu bagaimana sih? Ketika misalkan kita dapat memberikan waktu kita atau menyelesaikan sesuatu itu lebih cepat lebih baik, kata Bapak Agung seperti itu. Jadi pada saat hari H mungkin ada yang belum terus mengotek, bisa lebih melihatnya dengan itu, berarti mereka tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Gimana sih caranya untuk dapat memanfaatkan waktu?
kelelahan, ibaratnya mau diajak mager karena keseringan scroll TikTok. Lah, kalau kita luangkan waktu 1 jam saja Zaman aja memegang HP, kita fokus pada pada pembelajaran atau tugas yang diberikan oleh dosen, pasti tidak terasa waktunya tuh sudah pada saat kita mengerjakan sudah cuma nyampe sejam, paling 30 menit atau berapa. Kalau kita fokus, kita bisa memanage waktu dengan baik, pasti bisa nggak bisa lebih cepat daripada 1 jam itu. Dan sesuatu pekerjaan yang dikerjakan lebih cepat itu lebih baik. Next. Nah, ini konsekuensi manajemen waktu yang buruk, yaitu alur kerja yang buruk atau alur kerja yang berantakan. Tadi, misalkan jam segini harusnya sudah selesai untuk mengerjakan PR, sudah mengerjakan tugas, karena manajemen waktu yang buruk, misalkan hari jam 1 sudah harus selesai mengerjakan tugas dari dosen. Tetapi jam 1 lebih atau mau jam 2 kita belum selesai mengerjakan tugas. Sedangkan ada planning yang akan kita lakukan di jam selanjutnya. Maka disitulah alur kerja kita buruk, atau ada beberapa hal yang terasa sia-sia, seharusnya sudah selesai, belum selesai, yaitu waktu yang terbuang. Nah, ini waktu yang terbuang. Jadi kita seolah-olah memandangnya, nanti masih jam segini, nanti masih jam segini. Itu tuh sesuatu yang diulur, pada akhirnya nanti pada saat sudah harus waktunya, sudah harus memberikan atau melakukan hal yang lainnya, kita masih stuck atau masih belum melakukan hal yang lagi, dan jadi waktu kita yang seharusnya kemana jadi kemana, dan itu terbuang. Terusan kehilangan kendali. Nah, tidak mengetahui tugas selanjutnya dan menderita kehilangan kendali atas hidup Anda, yaitu di mana Anda hilang kendali, yaitu tadi keseringan scroll TikTok, terusan main, pikirannya masih main, sedangkan misalkan contohnya di depan itu sudah ada skripsi yang menanti, pengennya cepat lulus, pengennya nilainya bagus, tapi buat kayak ngerjain, buat kayak membagi waktu itu tuh susah. Jadi kalau sudah misalkan kayak main, nantilah masih ada waktu lagi. Kalau terus-terusan kayak gitu, yang ada waktu terbuang, terusan hilang kendali, pikirannya main, alur pekerjaan yang buruk, dan yang selanjutnya ini kualitas kerja yang buruk. Nah, ini kualitas kerja yang buruk. Jadinya pada saat misalkan harus memberikan skripsi, kalian pikirannya, nggak apa-apa, kopas aja. Nyampe pada saat nanti sidang, kalian tidak tahu apa-apa. Contohnya misalkan, kalian tidak baca yang penting sudah kopas, kalian cuma baca sedikit, tapi kalian tidak menguasai materi atau tidak menguasai apa yang kalian harus sebenarnya lakukan. Nanti pada saat ada di pengujian atau apa, kalian baru menyesal, oh ya, kenapa saya tidak menyesuaikan atau mengendalikan diri saya pikirannya hanya main, hanya scroll TikTok atau yang lainnya. Yang terakhir yaitu reputasi yang buruk. Nah, ini reputasi yang buruk itu bagaimana sih? Yaitu contohnya, pengen nilainya bagus, tapi kalian tidak melihat ke belakang. Bagaimana kalian tidak memanfaatkan waktu kalian dengan baik, atau dengan cara kalian dapat mengandalkan diri tadi. Udah pengen nilainya bagus, cepat lulus, cepat dapat pekerjaan, tapi kalian lupa bahwa kalian sebenarnya juga tidak disiplin, tidak memberikan alur cerita yang baik, terusan kualitas kerja kalian juga buruk, cuma kopas, tidak membaca
buku, tidak dipelajari, tapi kalian minta nilai yang baik, yaitu reputasi kalian itu misalkan jika kalian dikasih nilai C, itu kalian kayak menyesal, terusan pengen diperbaikin, sedangkan waktu itu tidak bisa diulang lagi. Selanjutnya, ya, di sini ada tips manajemen waktu, yaitu mengikuti dan mengerjakan keterampilan manajemen waktu dapat membantu seorang pekerja menjadi karyawan atau mahasiswa yang lebih baik dan membuat rekam karir jejak lebih terbuka lebar. Ya gimana? Kalau kalian dari awal sudah dilatih disiplin, dapat memanajemen waktu dengan baik, terus mengolah waktu lebih produktif, yaitu kalian tuh bakal dapat ketemu orang-orang yang bisa membuka, misalkan kalian punya kenalan dan kenalan kalian tuh mempunyai perusahaan atau mempunyai beberapa usaha, pasti tanpa kalian minta pekerjaan, orang itu pasti sudah bakal meminta kita untuk bekerja di sana. Karena apa? Kita dapat rekam jejak yang baru atau rekam jejak yang bagus di pikiran mereka bahwa kita yang disiplin, dapat memanajemen waktu, dapat kontrol diri, terus dapat merekam jejak yang baik pada saat kita bertemu dengan misalkan suatu perusahaan atau suatu usaha, kita datang tepat waktu atau kita datang sebelum waktunya, terus memberikan contoh-contoh bahwa kita dapat tanggung jawab, dapat produktif. Dengan misalkan produktif itu bisa dapat hal-hal yang lainnya, misalkan produktif dalam hal dikasih pekerjaan untuk beberapa contoh kita udah lakukan, kita sesuaikan dengan apa yang mereka mau. Ya, selanjutnya. Di sini ada penetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Satu, mempraktikkan penetapan tujuan secara teratur dapat membantu Anda memahami dengan jelas apa yang perlu Anda capai untuk mencapai hasil tertentu. Yaitu mempraktikkan penetapan tujuan secara teratur dapat memberikan hasil-hasil yang diberikan suatu perusahaan atau suatu usaha itu misalkan dikasih jangka berapa atau diberikan beberapa aturan, kita menaati, kita memberikan yang terbaik, gitu. Pasti hasilnya juga akan jadi lebih baik, hasilnya juga akan lebih mendapat keuntungan bagi kita sendiri, yaitu aturan penggunaan jadwal diagendakan kalender. Nah, tadi misalkan contoh, kita harus meeting hari Rabu, sekarang hari Minggu, kita sudah lingkarin kalender itu dan dituliskan, nggak ada salahnya untuk pengingat meeting kayak gitu. Berarti sehari sebelumnya kita sudah harus prepare dong, sudah harus memberikan contoh, memberikan yang terbaik dengan cara kita misalkan nanti presentasi, kita memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang dapat dimengerti, tulisan penampilan yang baik, laptop semua sudah prepare, sudah tinggal mempresentasikan dengan yang baik kayak gitu. Terusan sisihkan waktu menyesuaikan tugas paling utama dan terdapat dalam daftar Anda adalah penting untuk mengatur waktu Anda. Nah, ini yang tadi saya bicarakan. Ya tadi misalkan hari besok meeting kita udah harus mempersiapkan waktu kita sebaik mungkin dengan cara misalkan kita menjaga kesehatan itu juga penting, karena misalkan kita harus meeting dengan bos-bos besar atau hal-hal yang penting yang harus kita libatkan dalam perusahaan, yaitu menetapkan pekerjaan utama lebih dahulu atau prioritas adalah
sebuah keterampilan yang sulit, tapi akan menjadi lebih mudah dengan latihan yang konsisten. Nah, memprioritaskan atau memprioritaskan sesuatu itu mungkin susah ya, dan konsisten buat konsisten itu susah. Contohnya seperti kita pada saat mengerjakan skripsi. Skripsi bagi semester akhir ataupun mahasiswa akhir itu seharusnya lebih diprioritaskan daripada kita bermain terus melakukan hal-hal yang kurang penting, karena skripsi ini tantangannya lebih berat daripada mahasiswa yang baru atau mahasiswa pertengahan. Kenapa? Karena skripsi itu kita sendiri, bukan dosen yang mencari, bukan dosen yang meminta waktu, tapi kita yang harus bisa meminta waktu dosen buat kayak bimbingan atau buat kayak sekedar konsultasi sesuatu untuk dapat melanjutkan pekerjaan yang selanjutnya. Tapi jika misalkan kita tidak konsisten pada hal itu, maka sedikit banyaknya kita akan keteteran atau kita akan kesusahan untuk dapat melanjutkan skripsi yang harusnya sudah selesai atau yang harusnya bab ada revisi tapi kita belum sampai situ. Kita akan tertinggal pada teman-teman yang lainnya. Bukan berarti kita tidak bisa seperti yang lainnya, cuma karena waktu kalian yang tidak bisa memprioritaskan waktu. Misalkan temannya pada bimbingan, temannya pada bertemu dosen, menanyakan apa yang harus dicari, pergi ke perpustakaan atau yang lainnya, dengan kita bahas, TikTok. Jadi yang harus kalian tahu, orang-orang yang misalkan kayak suka bimbingan itu dia karena memprioritaskan skripsi dan konsisten dengan omongannya pada saat awal bahwa harus lulus tepat waktu atau dapat mendapatkan nilai yang lebih baik. Next. Ya, di sini ada manfaat manajemen waktu. Yang pertama, meningkatkan produksi efisiensi dalam pekerjaan, yaitu ya tadi berarti misalkan kita malas pada saat skripsi, kita malas tidak mau mengerjakan, tapi kita melihat teman-teman kita harus meningkatkan semangat kita, dapat memberanikan diri kita, mengendalikan diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan meningkatkan peluang, yaitu meningkatkan kepuasan pekerjaan dan meningkatkan peluang, yaitu misalkan jam kerja kita untuk mengerjakan skripsi itu hanya misalkan 10 menit dari satu hari, kita tingkatkan lagi jadi 30 menit agar dapat peluang yang lebih baik lagi, dapat peluang yang lebih besar lagi, dapat peluang yang lebih maju lagi daripada teman kita. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan, yaitu misalkan contohnya mengurangi kadar stres dan tekanan, kita setidaknya jika kita sudah menyelesaikan skripsi atau misalkan bab 1 yang kita kerjakan, bolehlah sedikit kita refreshing, kita pergi hangout bareng teman, makan di luar atau apa, tapi kita masih punya tanggung jawab, kita masih bisa mengontrol waktu kita dapat bisa disiplin dengan apa yang kita kerjakan, kita dapat memberikan apa yang kita tanggung jawabkan. Ya, yang terakhir, keempat, mencapai target dan tujuan. Nah, ini nanti pada saat teman kita bimbingan dan kita bimbingan, ternyata kalian melebihi target kalian dan sesuai dengan tujuan kalian, pasti kalian sendiri yang akan bangga pada diri kalian sendiri bahwa kalian dapat bisa
bisa membagi waktu lagi, itu tuh suatu kebanggaan diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa memanage waktu lebih baik lagi, kita bisa memprioritaskan sesuatu hal yang lebih baik lagi, kita dapat memanfaatkan waktu yang seharusnya kita dapatkan di awal. Contohnya misalkan kita yang tadi kelas, kita bisa meningkatkan kita lebih maju lagi, kita dapat memberikan waktu kita kepada hal-hal yang lebih positif lagi. Ya, cukup sekian dari diskusi atau kita sharing tentang manajemen waktu yang biar produktif ini. Untuk kesalahan atau kekurangan sebagai pembicara, saya minta maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya dibacakan kesimpulan dari diskusi tadi. Yang pertama, manajemen waktu adalah cara memanfaatkan waktu dengan baik untuk orang manfaat tersebut yaitu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberhasilan. Dan diskusi kita bagi hari ini, mari kita mengucapkan kepada Kak Dewi yang selaku MC memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Sia selaku moderator kedua. Materi selanjutnya akan diberikan oleh Pak Dewi dengan judul cara memanajemen waktu secara efektif. Kepada Kak Dewi dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator dan juga MC. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen waktu secara efektif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nursapinako. Yang pertama, kita akan membahas mengenai produktivitas yang optimal. Jadi produktivitas itu bisa diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu daya dalam
berproduksi. Dan yang kedua itu ada analisis penggunaan waktu. Yang ketiga ada prinsip SMART. Yang keempat ada pekerjaan rutin dan non-rutin. Yang kelima ada self-reward dan pengelolaan emosi. Mohon maaf, suara saya kedengaran nggak ya? Oh, oke. Yang pertama tadi ada produktivitas optimal. Jadi produktivitas itu merupakan ukuran yang ditentukan untuk mengetahui seberapa baik kualitas sumber daya yang dimiliki serta dimanfaatkan guna menghasilkan suatu hasil yang maksimal. Produktivitas sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki untuk bisa menghasilkan suatu daya dalam berproduksi. Yang kedua, di sini ada analisis penggunaan waktu. Jadi, analisis penggunaan waktu ini sangat diperlukan sebagai evaluasi diri pada setiap waktu yang telah digunakan. Hal ini dilakukan supaya menjaga waktu yang terbuang sia-sia di masa yang akan datang. Sehingga dan dengan analisis penggunaan waktu ini individu menjadi lebih produktif. Yang ketiga ada prinsip SMART. Di sini ada S-nya spesifik atau seseorang itu bisa dikatakan seseorang itu bisa membuat batasan tugas yang jelas dan secara spesifik. Yang M-nya ada measurable atau terukur, yaitu mengukur progres dari tujuan yang spesifik yang telah dibuat tadi supaya kita tuh bisa melihat tujuan kita itu semakin dekat atau tidak. Dan yang ketiga itu ada attainable, yaitu memungkinkan untuk dicapai, yang artinya tugas kita itu tidak boleh terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Yang selanjutnya ada R, relevan atau masuk akal, yang artinya tugas itu harus bisa dicapai. Dan T ada time bound atau batasan waktu. Jika kita memiliki tujuan, maka harus ditetapkan batasan waktu supaya kita tuh bisa lebih terfokus. Yang selanjutnya itu membedakan pekerjaan rutin dan non-rutin. Yang pertama itu menyelesaikan yang paling penting terlebih dahulu. Baru setelahnya itu disusul dengan berbagai hal yang lainnya. Contohnya kita memiliki tugas dan deadline-nya itu besok, maka kita harus memprioritaskan tugas itu terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada mulailah berkomitmen untuk menolak berbagai kegiatan atau hal yang akan menyia-nyiakan sejumlah waktu yang berharga dengan percuma. Contohnya seperti kita ada janji, misal nih, kita ada janji main sama teman ke mall, terus akan tetapi tugas itu dikumpulkan besok. Nah, maka kita harus mengesampingkan main sama teman itu untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Dan yang ketiga itu ada jangan menunda-nunda pekerjaan atau melakukan pekerjaan secara terburu-buru. Ini akan membuat Anda beresiko untuk melakukan kesalahan dan juga berbagai hal lainnya. Karena sesuatu yang ditunda itu tidak baik untuk kedepannya, dan jika kita menunda pekerjaan, maka kita akan semakin lama untuk mencapai garis finishnya. Yang selanjutnya ada self-reward. Self-reward dapat membantu menambah energi positif kita dalam bekerja, sehingga kita dapat melepaskan penat dan kembali menjadi bersemangat untuk mencapai target kita. Self-reward ini yang artinya kita itu memberikan hadiah untuk diri kita sendiri, dan bentuknya itu sangat beragam dan tidak hanya berupa
bareng. Semisal kayak liburan bareng keluarga, bareng teman gitu. Terus agar manajemen diri kita lebih maksimal, kita tuh juga harus bisa mengkombinasikan antara self reward dan self punishment. Dan yang terakhir ini ada tips bagaimana cara kita memanajemen waktu secara efektif. Seperti yang tadi, ada membuat perencanaan, misal kayak melis tugas gitu, melis tugas apa aja gitu. Terus yang kedua ada disiplin waktu, yang ketiga ada fokus dengan apa yang dikerjakan, dan yang keempat berani mengambil keputusan, dan yang kelima tetap menjaga kesehatan agar tubuh kita tetap fit. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kesimpulannya adalah itu sangat penting ya teman-teman, dan juga